Oke. Nah, ini adalah algoritma dengan menggunakan metode Euler. Let's say kita punya PDB-nya itu adalah Y aksen sama dengan Fx, Y, kemudian diberikan nilai awalnya adalah sebagai berikut pada X awal. Jika nilai X awalnya adalah X0 dan nilai Y awalnya adalah Y0, by the way, X0 dan Y0 ini harus pasangan ya, tidak boleh asal-asalan. Kalian sudah kenal harusnya di PDB ya. Kemudian kita ingin menemukan nilai Y pada suatu nilai X di langkah tertentu. Maka langkah pertama adalah ya temukan dulu berapa banyak langkah berarti yang harus kita perlukan. Namun yang ini opsional, artinya tidak harus dihitung. Boleh juga kamu tidak menghitung berapa banyak sih langkah yang kita perlu lakukan. Boleh juga sih nggak dihitung. Sejauh nanti kita benar menjalankan algoritmanya, nanti otomatis banyaknya langkah ini akan konsisten dengan nilai X yang kita tuju. Nanti kita lihat di contoh soal saja. Nah, yang penting itu adalah mulai di langkah ini sebenarnya. Nanti pada saat menjalankan algoritma ini, biasanya R-nya itu dinotasikan, R itu akan dimulai dengan 0, tidak dimulai dari 1. Di mana pada R sama dengan 0 itu dikatakan langkah awalnya. Nah, di langkah awal kita akan masukkan informasi nilai awal ini, yaitu nilai X0 dan nilai Y0. Kemudian, hitunglah nilai fungsi di X0, Y0 tadi. Nah, nilai fungsi itu berdasarkan pada formula Y aksen ini. Nah, kemudian untuk di langkah berikutnya, hitung nilai X-nya, hitung pula nilai Y-nya. Nah, bagaimana cara menghitung nilai X di langkah selanjutnya itu? Ya, manfaatkanlah definisi yang tadi bahwa nilai X di suatu langkah sama dengan nilai X yang ada di langkah sebelumnya, ditambah dengan nilai H-nya. Oke. Kemudian nilai Y-nya, nah barulah jalankan rumus metode Euler ini, yaitu nilai Y di suatu langkah sama dengan nilai Y yang ada di langkah sebelumnya, ditambah H dikali nilai fungsi di langkah sebelumnya. Oke. Kapan kita berhenti? Ya berhentinya kalau kita sudah ketemu nilai X yang kita tuju. Jadi makanya di sini bukan metode iterasi. Nah, kita langsung lihat saja contohnya. Diketahui PDB-nya 2Y aksen tambah Y sama dengan eksponen pangkat negatif X, di mana X-nya itu dari 0 sampai 1, nilai awalnya itu adalah Y0 sama dengan setengah. Pertanyaannya kita ingin diminta mengestimasi nilai Y untuk X yang terletak antara 0 sampai 1, kemudian di sini diminta menggunakan dua buah nilai H. Tujuannya nanti di sini saya ingin memperlihatkan ke kalian perbandingan solusi antara H sama dengan 0,05 dan H dengan 0,1. By the way, solusi yang akan kita bicarakan dalam hal ini berarti solusi analitik atau solusi numerik? Itu pertanyaan ya. Numerik, Mem. Numerik ya, Nurul ya. Oke, thank you, Nurul. Nah, kita akan menyelesaikan PDB ini atau menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan metode numerik. Tentunya kita tidak bisa dong menggunakan bentuk ini ya. Karena tadi dikatakan bahwa dalam menggunakan metode numerik, kita harus memisahkan Y aksen sendiri. Maka pisahkanlah Y aksen dari ekspresi ini sendiri di ruas kiri. Masalah pindah ruas aja ya. 2Y aksen tambah Y sama dengan eksponen pangkat negatif X, maka Y aksen ini sama dengan eksponen pangkat negatif X dikurang Y dibagi 2. Ini dia. Ya. Oke. Maka yang menjadi fungsi F itu adalah ya yang ini. Yang di ruas kanannya ini yang menjadi fungsi F-nya. Oke. Kemudian ini adalah informasi informasi bahwa X0 sama dengan 0 dan Y0 sama dengan setengah. Dari mana ini? Nilai awal. Nilai awal ini ya, bahwa 0 di sini merupakan untuk representasi untuk nilai X0 dan setengah di sini merupakan representasi untuk nilai Y0. Oke, jadi ini dia. Kemudian diketahui kita diminta mengestimasi nilai Y untuk H 0,05 dan H sama dengan 0,1 ya. Oke, kemudian di sini X minimalnya 0, X maksimalnya 1. Ini dari mana nih? Dari interval antara dari interval ini ya, benar sekali. Yaitu kan dikatakan X-nya dari 0 sampai 1, berarti nilai X minimalnya 0 dan nilai maksimalnya adalah 1. Maka di sini X minimumnya 0 dan maksimal 1.
Nah, berikutnya ini opsional ya, sekali lagi tidak wajib kalian hitung nilai R ini untuk meyakinkan aja sih. Nah, kalau kita ingin mengestimasi nilai Y dalam interval X yang terletak antara 0 sampai 1 dan kita ingin menggunakan H sama dengan 0,05, maka berapa banyak langkah yang perlu kita lakukan? Ya, kamu bisa menggunakan rumus ini, yaitu nilai XR dikurang X0 dibagi H, di mana XR-nya di sini diganti menjadi 1 dan X0-nya diganti menjadi 0. Kenapa XR-nya diganti menjadi 1? Dari mana angka 1 ini? Kira-kira dari mana? Dari mana? Kenapa XR di sini 1? Kira-kira dari mana? Dari interval, Bu. Karena batas atas interval ya. Hosni ya tadi jawab ya. Oke, tepat sekali. Karena kan X maksimalnya adalah 1 ya, maka di sini yang kita mau estimasi nilai Y untuk X yang maksimal 1. Maka di sini berapa banyak maksimal langkah yang perlu kita lakukan ya tergantung pada nilai X maksimal, dalam hal ini 1. Jadi di sini 1 dikurang 0, 0 di sini karena nilai awalnya tadi ya. Oke, kemudian hanya 0,05. Sama dengan tinggal dihitung ya, 1 kurang 0 adalah 1, dibagi 0,05 hasilnya 20. Kemudian begitu juga pada H sama dengan 0,1. Kita ingin tahu kira-kira berapa banyak langkah yang perlu kita lakukan nih dalam metode Euler. Maka jalankan juga rumus ini. Sama saja sih dengan yang tadi, tapi hanya aja yang diganti dengan 0,1 ya. 1 di sini berasal dari nilai X maksimal, 0 di sini berasal dari nilai X minimal. Oke, kemudian dibagi 0,1. Jadi jika kita menggunakan H sama dengan 0,1, maka nilai R-nya atau banyaknya langkah yang perlu kita lakukan adalah sebanyak 10 langkah. Nah, kita lihat ini adalah tabel Euler, tabel dengan menggunakan menjalankan algoritma metode Euler. Di yang tabel ini itu dengan H sama dengan 0,05. Oke, kita lihat di sini adalah kolom R yang menunjukkan langkah ke. Kemudian ini XR yang menunjukkan nilai X yang ada di langkah ini, di setiap langkah. Kemudian YR ini adalah nilai Y pada setiap langkah ini, untuk masing-masing langkah ini. Kemudian ini adalah kolom F, di mana F ini fungsinya adalah sesuai dengan persamaan pada PDB kita, yaitu yang ini tadi ya. Setelah kita memformulasikan persamaan diferensialnya menjadi dalam bentuk baku. Oke, yaitu ini untuk contoh kita tadi ini ya, kalau misalnya PDB kalian berbeda, jangan lagi menggunakan F ini. Oke, bagaimana menjalankan ini? Kita lihat sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita tidak memulai dari R sama dengan 1, tapi untuk nilai awal di sini dinotasikan dengan R sama dengan 0. Jadi di sini dimulai dari R sama dengan 0. Kemudian XR-nya kenapa di sini 0? Jadi di sini dalam tabel ini yang kita butuh input manual itu sebenarnya hanya ini saja nih, yang input manual. Sisanya menggunakan formula. Nah, kenapa di sini nilai X di R sama dengan 0? Ini kan RXR. Jika R sama dengan 0, berarti ini kan artinya X0. Nah, X0-nya sama dengan 0. Kira-kira dari mana nih X0 sama dengan 0? Ya udah, berarti aku enggak. Dari mana 0 ini? Enggak ada yang bisa nebak 0 ini dari mana? Kenapa XR di langkah 0 ini sama dengan 0? Karena itu X minimumnya bukan. Karena dari intervalnya kan yang paling kecil 0. Oke. Karena intervalnya tadi dari 0 sampai 1 gitu ya. Oke. Karena nilai sebenarnya boleh juga sih seperti itu, tapi yang lebih tepat lagi itu adalah karena informasi nilai awal ini. Kan Y0 sama dengan setengah artinya adalah nilai X0-nya sama dengan 0. Jadi dari informasi nilai awal ini. Maka di sini X0-nya sama dengan 0, di sini 0, H
hati-hati ya, kalau kalian diberikan tugas belum tentu kalian X0-nya di sini sama dengan 0, disesuaikan lagi dengan nilai awalnya. Oke. Kemudian YR, pada R sama dengan 0, berarti kan ini nilai Y0 nih. Kenapa Y0-nya sama dengan setengah? Dari mana? Dari nilai awalnya, Mem. Oke, thank you. Dari nilai awal ini ya, setengah atau 0,5. Nah, hanya itu saja tuh yang perlu diinput manual atau diketik manual. Yang ini, nilai F ini, jalankanlah rumus ini. Karena kita bicara F di sini berarti adalah nilai fungsi yang ada di langkah ini. Dengan demikian, setiap X dan Y yang ada di setiap X dan Y yang dalam formula ini, digantilah dengan nilai X dan Y yang ada di kirinya dia. Jadi 0,25 ini diperoleh dari eksponen pangkat negatif 0 atau eksponen pangkat 0 ya. Dikurang Y-nya dalam hal ini 0,5 dibagi dengan 2. Oke, maka dapatlah 0,25. Tinggal jalankan formula ini ya. Eksponen pangkat 0 kan 1 ya, dikurang YR-nya berarti 0,5. 1 dikurang 0,5 adalah 0,5. 0,5 kemudian dibagi 2 adalah 0,25. Kemudian kita ke langkah 1. Pada R sama dengan 1. Maka XR di sini artinya adalah untuk X1 kalau notasinya. Nah, dari mana kira-kira X1 sama dengan 0,05? Karena hanya mem. Karena hanya sama dengan 0,05. Berarti 0,05. formulanya gimana nih kalau kalian jalankan di Excel misalnya? X1-nya sama dengan 0,05 diperoleh dari apa sih tadi rumus dari XR? Nilai X di langkah saat ini sama dengan X awal tambah RH. Jangan X awal ya bilangnya, secara umum aja, yaitu nilai X di sini itu sama dengan nilai X sebelumnya ditambah dengan nilai H. Jadi 0,05 ini diperoleh dari sama dengan angka yang di sini ditambah dengan nilai H ini. Oke, nanti setiap kali kalian menjalankan ini di Excel, setiap kali menuju ke link, sebaiknya sih kalian tuliskan aja H di atas tabel ini. Tapi 0,05 ini di sel khusus atau sendiri. Jadi setiap kali kalian merujuk ke kolom atau sel yang isinya 0,05 ini, jangan lupa dikunci dengan tekan F4. Jadi yang 0,05 ini diperoleh dengan cara 0 ditambah 0,05. Ya, 0,05-nya dikunci dengan tekan F4. Kemudian YR. Nah, YR atau nilai Y di langkah 1. Kira-kira ada yang tahu nggak dari mana ini datangnya? Atau dengan menggunakan apa nih? Nilai Y di langkah ini sama dengan, nah barulah jalankan rumus metode Euler tadi. Kalau enggak, untuk apa gunanya? Yaitu nilai Y di langkah saat ini sama dengan nilai Y di langkah sebelumnya, ditambah H dikali F yang ada di langkah sebelumnya. Jadi, yang 0,5125 ini diperoleh dari nilai Y di langkah sebelumnya, yaitu 0,5 ini, ditambah dengan H, yaitu angka di sini, dikali dengan nilai F di langkah sebelumnya, yaitu dikali dengan 0,25. Jadi 0,5125 diperoleh dari 0,5 ditambah 0,05 dikali 0,25. Jalankan formulanya aja ya, jangan kalian diarahkan saja link-linknya. Jangan lupa karena setiap kali mengarahkan ke H, rumus H, formula H atau nilai H, jangan lupa dikunci biar nanti kita bisa tarik saja ke bawah. Kemudian yang kolom F di langkah kedua ini, apakah kita perlu enter lagi formulanya? Nggak usah, kita tarik aja nih dari yang ini. Atau copy saja nilai F di langkah 1 ini formulanya. Oke, makanya tadi saya katakan main link saja. Nanti sudah penuh di langkah 1, tinggal tarik sampai ketemu nilai X sama dengan 1. Karena tadi kan kita diminta mengestimasi nilai Y untuk X yang terletak antara 0 sampai 1. Nah, ketemu X sama dengan 1 itu di langkah ini. Ini X sama dengan 1 ya. Dan ketemunya di langkah 20. Nah, konsisten dong dengan ini kita tadi, bahwa jika kita menggunakan H sama dengan 0,05 dan untuk mengestimasi nilai Y untuk X yang dari 0 sampai maksimalnya 1, maka banyaknya langkah yang kita perlukan adalah sebanyak 20 langkah. Maka ketemulah ini. Selesai di sini.
Oke. Jadi penuhi saja dengan formula dari sampai langkah 1, kemudian untuk langkah berikutnya tinggal drag saja atau ditarik saja ke bawah. Tapi sejauh kalian benar nih formulanya, hati-hati ya. Apalagi udah H ini jangan lupa selalu dikunci atau ditekan F4 biar tidak nyasar nanti linknya. Harusnya setiap kali kalian bekerja di Excel diklik 2 kali untuk ngecek apakah kalian benar merujuk ke angka yang sama atau salah. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Nah, kalau tidak, kan kita berakhir di langkah ini aja ya, karena emang kita hanya diminta mengestimasi sampai X sama dengan 1. Nah, pertanyaan saya, nilai Y pada X sama dengan 0,6-nya berapa nih berarti? 0,56797. Ya, benar sekali Ajeng. Ini dia ya. Pada X sama dengan 0,6, maka nilai Y-nya adalah ini, 0,56797. Jadi diharapkan kalian tidak hanya bisa membaca tabel ini, tapi juga tahu interpretasinya. Kalau yang baris ini misalnya artinya adalah apa? Pada nilai Y pada X sama dengan 0,3 yaitu 0,55857 mem. Oke, pada X sama dengan 0,35 maka nilai Y-nya adalah 0,55857 ya. Yang ini untuk apa? Yang kolom F ya sebenarnya nggak ada interpretasinya. Kalau mau diinterpretasikan sebenarnya F ini apakah fungsinya turun atau naik di sekitar itu. Nanti saya jelaskan. Nah, yang jelas interpretasi yang paling penting itu adalah yang 2 kolom ini. Yang formula atau nilai F ini penting untuk mendapatkan nilai Y. Karena rumus Y tadi kan nilai Y yang ada di langkah sebelumnya ditambah nilai H dikali nilai di kolom F di langkah sebelumnya. Oke, nah itu dengan menggunakan metode Euler dengan H sama dengan 0,05. Nah, seandainya kita menggunakan H sama dengan 0,1, prosesnya sama persis ya, tentunya nilai H-nya aja yang berbeda. Kamu tambahkanlah, tuliskanlah misalnya H di sini 0,1. Nanti formulanya sama persis. Tinggal nilai H-nya aja dong yang berbeda. Jadi saya tidak bahas lagi ini ya, bagaimana menjalankan ini. Tapi sama seperti tadi, kalau kita penuhi saja formula di langkah 1, kemudian untuk langkah berikutnya tinggal tarik. Nah, ternyata ketemu X sama dengan 1 di langkah ke-10. Ya, konsisten dong dengan penemuan kita ini tadi. Bahwa kalau kita menggunakan hanya 0,1, maka banyaknya langkah yang diperlukan adalah sebanyak 10 langkah. Ya. Nah, ini dia. Nah, jika kita menggunakan hanya 0,1 pada X sama dengan 0,6, maka nilai Y-nya berapa nih? 0,57378 ini ya. Oke. Jadi diharapkan kalian bisa membaca tabel ini ya. Ini pasangan titik-titiknya. Dengan demikian, inilah estimasi nilai Y pada X antara 0,1. Boleh merujuk yang ini tergantung ya hanya mana. Boleh juga menggunakan yang ini. Udah, kalau ditanyakan estimasilah nilai Y pada untuk X yang terletak antara 0 sampai 1, maka pusat perhatiannya itu adalah yang ini dia. Nah, kalau ditanyakan lebih spesifik nilai Y pada suatu nilai X tertentu, ya tinggal dibaca aja tabelnya. Oke, berikutnya, nah di sini, ini saya dengan Maple ya. Nah, yang kurva berwarna biru ini adalah solusi analitik atau solusi sebenarnya dari masalah PDB tadi. Kemudian yang diamond yang digambarkan dengan titik-titik dengan simbol diamond ini itu adalah solusi numerik dengan menggunakan H0,05. Berarti kan tadi kan kita mendapatkan 2 versi solusi numerik ya. Yang pertama adalah solusi numerik dengan mengambil H sama dengan 0,05. Yang kedua, jika kita mengambil hanya 0,1 dan tidak ada hubungan antara ini dengan tabel ini ya, mereka terpisah. Yang ini dengan menggunakan H0,05 dan ini menggunakan H0,1. Dan yang titik-titik yang diilustrasikan dengan diamond ini itu adalah solusi numerik tapi dengan H0,05. Sedangkan yang kotak persegi yang berwarna magenta ini itu adalah solusi numerik dengan menggunakan H0,1. Nah, kira-kira apa nih kesimpulan yang bisa diambil nih dengan membaca grafik ini?
Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Dicoba saja, Husni. Itu Bu, kalau hanya semakin kecil itu hasilnya semakin mendekati nilai sebenarnya. Nah, iya itu dia. Semakin kecil nilai hanya, maka solusi numerik itu akan semakin dekat dengan solusi yang sebenarnya.